Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih menerangkan mengenai penawaran dan permintaan untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Kemarin kita belajar mengenai permintaan, kurva permintaan. Kemudian kita juga telah belajar mengenai penawaran dan kurva penawaran. Untuk kali ini kita akan menggabung kedua kurva tersebut, termasuk kita sebut dengan namanya model permintaan dan penawaran. Pada model permintaan dan penawaran ini digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas produk yang terjual di pasar. Jadi model ini dapat berjalan pada kondisi pasar bebas, di mana pasar bebas adalah pasar ideal, di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Jadi orang mau beli atau nggak mau beli, orang mau bikin atau nggak mau bikin, itu terserah mereka. Jadi nggak ada yang memaksa. Kemudian di pasar bebas ini syaratnya adalah jumlah produsen dan konsumen sangat banyak, sehingga pergerakan pada satu orang atau satu pihak tidak mempengaruhi kondisi pasar secara keseluruhan. Jadi beda sama misalnya pasar monopoli. Pasar monopoli itu adalah bukan pasar bebas. Walaupun sukarela, tapi karena dia monopoli, produsennya cuma satu orang, misalnya, atau beberapa orang yang berkelompok yang disebut dengan oligopoli, mereka bisa mengatur karena telah terjadi kesepakatan antar mereka, sehingga mereka memainkan harga. Pada kenyataannya sulit pasar bebas karena biasanya dipengaruhi setan lah ya. Orang jadi serakah atau apa, kemudian menggunakan cara-cara licik sehingga mereka membuat satu gerakan yang mengakibatkan harga terbentuk sesuai keinginan mereka. Misalnya kita sempat lihat misalnya pada kondisi COVID ini, di mana harga masker, face mask gitu, masker itu tiba-tiba naik puluhan kali. Itu dilakukan dengan cara memborong, kemudian menimbun, kemudian melepasnya sedikit-sedikit. Sementara permintaan tinggi, maka terbentuklah harga yang tidak wajar lagi. Untuk kondisi seperti itu, peran pemerintah sangat penting, di mana pemerintah seharusnya atau mestinya segera dapat melihat bahwa telah terjadi praktek-praktek bisnis yang tidak baik dengan kekuatan negara lewat aparat-aparatnya. Mestinya kondisi seperti itu dapat segera diatasi. Jadi balik lagi ke pasar bebas. Di pasar bebas itu sulit ya, Jadi karena misalnya karena banyak produsennya, karena banyak konsumennya, maka yang dilakukan oleh satu pihak itu hanyalah bagian kecil dari keseluruhan sistem, gitu ya. Di pemerintah juga ada undang-undang persaingan bebas, undang-undang persaingan usaha, di mana monopoli, oligopoli itu tidak boleh. Jadi di undang-undang kita kegiatan monopoli dan kegiatan oligopoli itu tidak dibenarkan. Di model penawaran dan permintaan. Jadi kita kembali ke contoh penawaran dan permintaan mobil. Kita ambil dari materi-materi kuliah yang lalu. Kita telah tahu bahwa kita telah mendapatkan dari contoh kurva penawaran itu IS sama dengan 10P dikurang 1800. Sementara kurva permintaan QD sama dengan minus P tambah 2500.
Nah, ketika ada pertanyaan berapa harga rata-rata mobil dan jumlah mobil terjual pada kondisi equilibrium. Kondisi equilibrium adalah kondisi yang setimbang, di mana jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Jadi misalnya permintaan mobil 1000, kemudian yang bikin mobil 1000 juga. Jadi pas jumlah yang minta sama jumlah yang menawarkan persis sama. Nah, di harga berapa itu disebut dengan harga di mana kondisi equilibrium. Jumlahnya adalah kuantitas atau jumlah di mana terjadi kondisi equilibrium. Dengan gambar kita lihat di sini kedua gambar kurva kita gabung menjadi satu. Yang ini dari atas ke bawah ini adalah kurva permintaan, mudah sekali untuk memahaminya. Artinya ketika harga naik, maka jumlah akan turun. Ketika harga turun, jumlah permintaan akan naik. Kebalikan dengan kurva penawaran, di mana kurva penawaran adalah jika harga naik, maka jumlah penawaran akan juga naik juga. Gitu ya. Jadi gampang untuk melihatnya. Kurva permintaan QD sama dengan minus 5P tambah 2.500. Ini permintaan. Sementara yang kurva penawaran QS sama dengan 10P kurang 1.800. Titik temunya itu namanya titik equilibrium. Titik potong antara kurva penawaran dengan kurva permintaan itu adalah disebut dengan titik equilibrium. Karena di sini adalah jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pada kasus kita ini jumlahnya adalah 1066,666667. Jadi dibulatkan jadi 1067. Kondisi ini tercapai pada saat harga rata-rata mobil 286.666.666,7 gitu ya. Jadi dibulatkan jadi 286,67 juta rupiah. Oke. Jadi 200 di equilibrium terjadi pada harga 286.670.000 rupiah dengan mobil terjual sebanyak 1.067.000 unit. Titik equilibrium juga bisa dicari dengan persamaan matematik, di mana QS sama dengan QD. Jadi kita tulis misalnya QS sama dengan QD, QS-nya adalah 10P kurang 1.800 sama dengan ini QD-nya 5P minus 5P tambah 2.500. 10P tambah 5P, ini pindah ke sini, 2.500 tambah 1.800. Minus 1.800 pindah ke kanan jadi plus. Jadi 15P sama dengan 4.300. Jadi P equilibriumnya, harga pada kondisi equilibrium sama dengan 286,67. Jangan lupa satuannya adalah jutaan rupiah. Jadi kalau misalnya dengan satuannya 286,67 juta rupiah. Setelah kamu dapat harga P equilibrium, maka kamu bisa cari Q equilibriumnya. Ini salah, bukan P ini. Q equilibrium. Nah, di sini kamu boleh ambil QS, boleh ambil QD.
nggak ada masalah karena kan QS sama dengan QD. Jadi kalau saya sekarang ngambilnya QS sama dengan 10P minus 1800. QS sama dengan 10 kali 286,67 kurang 1800. Jadi QS sama dengan 2866,7 kurang 1800. Karena itu ini salah. Karena itu Q equilibrium adalah 1067 ribuan unit. Jadi 1.067.000 unit mobil yang terjual. Ini pembulatan ya. Jadi sebenarnya kan angkanya 286,667,6666667 gitu ya. Jadi ini pembulatan. Nanti kalau kamu pakai kalkulator ada beda-beda dikit, itu bedanya karena pembulatan. Selain equilibrium, ada kondisi juga yang tidak equilibrium, yaitu tidak sama antara permintaan dengan penawaran. Ketika kelebihan penawaran, namanya market surplus. Jadi market surplus adalah di mana kondisi jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Namanya market surplus. Misal, harga rata-rata mobil 350 juta rupiah. Maka kita cari QS-nya 10P kurang 1800. 10 kali 350 kurang 1800. Maka didapat penawaran sebanyak 1700. Satuannya ribuan unit. Sisi permintaan, persamaannya adalah QD sama dengan minus 5P tambah 2500. QD sama dengan minus 5 kali 350 tambah 2500. Didapat permintaan sebanyak 750.000 unit. Kita lihat di sini. Di sini jumlah penawaran 1.700 pada harga 350 juta rupiah per unit mobil. Sementara permintaannya 750.000 unit. Nah, kondisi di mana penawaran lebih banyak daripada permintaan disebut dengan market surplus. Pada kondisi market surplus, harga cenderung akan turun. Kenapa turun? Karena masing-masing penjual harus bersaing dengan pesaingnya. Dia sadar bahwa jumlah mobil lebih banyak daripada jumlah peminat, calon pembeli. Mereka khawatir mobil yang mereka jual tidak laku. Karena itu mereka bersaing dengan cara menurunkan harga. Nah, masing-masing akan menurunkan harga sehingga harga rata-rata mobil akan turun. Gitu ya. Ini gambarnya. Jadi ini adalah kurva permintaan, yang ini adalah kurva penawaran. Ini 350 juta rupiah per unit mobil, harga rata-ratanya. Kamu tarik garis, memotong kurva permintaan sampai juga ke kurva penawaran. Dari masing-masing titik potong, kamu tarik garis ke bawah, ikut dari kurva permintaan, dan dari kurva penawaran pun kamu tarik garis ke bawah. Ini kalau diukur jaraknya adalah 750. Ini kalau diukur jaraknya 1700. Jadi dari sini kelihatan bahwa QD itu sebanyak 750.000 unit, QS sebanyak 1.700.000 unit. Jadi QS jumlahnya lebih banyak daripada QD atau penawaran
lebih banyak daripada permintaan. Jumlahnya lebih banyaknya sebanyak 950. Ini yang disebut dengan surplus. Sekarang di sisi lain lagi, kalau tadi kita yang lebih banyak adalah penawaran, sekarang kita masuk ke market shortage, di mana kondisinya adalah kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan, jadi lebih banyak jumlah orang yang mau beli, jumlah yang ingin dibeli daripada jumlah barang atau jasa yang tersedia. Misal, pada harga rata-rata mobil 200 juta rupiah per unit, PS sama dengan 10P kurang 1800. PS sama dengan 10 dikali 200 dikurang 1800. Dari sini dapat PS sama dengan 200.000 unit mobil. Sementara permintaan minus 5P tambah 2500 minus 5 kali 200 tambah 2500 sama dengan ID atau permintaan sebanyak 1.500 ribuan unit atau 1.500.000 unit mobil. Jadi kelihatan di sini kita masuk ke kondisi di mana permintaan lebih banyak daripada penawaran. Kondisi ini disebut dengan market shortage. Pada kondisi market shortage, harga cenderung akan naik karena penjual menaikkan harga karena tahu jumlah pembeli lebih banyak daripada jumlah barang. Jadi mereka sabar aja. Kalau si A nggak mau beli nggak apa-apa, nanti juga datang lagi orang lain gitu, yang berani membeli dengan harga yang telah saya naikkan, kata dia. Jadi pada kondisi di mana market shortage, maka harga cenderung akan naik. Ini gambar dari market shortage. Kembali lagi tadi, ini kurva permintaan, ini kurva penawaran. Jadi karena harga mobil rata-rata 200, kamu cari titik 200, garis, memotong kurva penawaran, terus sampai ke kurva permintaan. Dari kurva penawaran, kamu tarik garis ke bawah, dari kurva permintaan, kamu tarik garis ke bawah, titiknya kamu ukur, ini jaraknya 200, ini jaraknya 1.500. Ini adalah kelebihannya. Kelebihan permintaannya atau kekurangan barangnya. Jadi di pasar ada kekurangan barang atau kekurangan mobil sebanyak 1.300 atau 1.300.000 unit mobil per tahun. Ya. Oke, sekian dulu mengenai kuliah kali ini. Silahkan dibaca bukunya, coba-coba soal yang ada. Walaupun COVID, tetap semangat. Mumpung bulan Ramadan, kesempatan kita untuk meningkatkan ibadah, dan jangan lupa belajar. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.